serial diskusi ketiga ini, kami memang memilih The Art of Peace Project sebagai salah satu jalan untuk melihat atau menelisik kemungkinan jalur-jalur alternatif dalam penyelesaian konflik, dan kami juga mendiskusikan berbagai tema dari isu moderasi beragama, radikalisme, sampai pada hari ini kita juga akan menelisik terkait dengan varian konflik yang lain, sumber daya alam, dan bagaimana keagensian bekerja dalam melakukan advokasi itu. Nah, ada Mas Eko, kawan saya yang bersama-sama juga sama dengan CRCS UGM sempat mendiskusikan dan membangun satu konsep riset bersama tentang wajah ganda agama. Saya kira Mas Eko akan juga banyak bicara soal itu. Dan ada Mbak Asma, dosen antropologi di UNES, yang akan membawa kita pada percakapan mengenai keagensian perempuan dan agama dalam konteks sumber daya alam. Dan tentu saja yang kita harapkan Pak Budi merefleksikan, juga membangun otokritik terhadap advokasi yang sedang berjalan atau yang telah berjalan. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mari menikmati diskusi ini. Kita harap diskusi bisa lebih elaboratif dan memberi kesempatan bukan hanya kepada narasumber, tapi juga kepada kita semua untuk kita lanjutkan pada serial diskusi berikut. Dan mudah-mudahan bisa kita rangkum menjadi satu position paper yang menarik dan tentu saja punya daya gedor untuk memperkuat atau memperkaya advokasi pada semua varian isu konflik. Saya kira itu, saya berikan kesempatan kepada Bung Simon Patiweking sebagai moderator. Demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berdiskusi. Silakan Bung Simon. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang. Kami mengucapkan selamat datang untuk semua peserta, Bapak, Ibu, teman-teman dari berbagai wilayah. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih khusus untuk ketiga pemateri, Pak Eko, Ibu Asma, dan Mas Budi, yang sudah bersedia untuk hadir di sini dengan materinya. Sesuai dengan flyer yang sudah disebarkan, kita punya 3 pembicara, dan kita awali pembicara pertama dari Mas Eko dengan topiknya agama dan ekologi. Tanpa memperpanjang waktu, sebagaimana sudah disampaikan oleh pengantar tadi, kita beri kesempatan untuk Mas Eko 15 menit untuk presentasikan materinya. Baik, izin share. Apakah sudah terlihat, Bung Simon? Sudah Mas. Bisa lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Ibu, Bapak, teman-teman semuanya. Mas Budi, Mbak Asma, izin duluan. Mas Midat, teman-teman ITP, terima kasih atas undangannya untuk diskusi pada siang hari ini, siang menjelang sore hari ini. Pertama saya mau disclaimer dulu, pengakuan ini, teman-teman. Saya udah lama nggak bicara tentang isu agama, karena lebih banyak isu-isu agraria. Mas Budi tahulah, Mas Midat juga. Saya sekarang di Sayugyo Institute yang isunya tentang agraria, pedesaan, dan kemiskinan. Cuman tertolong 2019 kemarin ada 2 aktivitas yang saya ikuti yang terkait dengan isu agama. Yang pertama, saya koordinator riset untuk kajian keberagamaan di 10 kampus, dan saya ke bagian IPB dengan Setara Institut tentang radikalisme di kampus. Saya ikut-ikutan karena ada peneliti seniornya yang tidak bisa, jadi saya mengambil peran itu. Lalu yang kedua ini dengan Bung Midat, dengan Mas Zainal Abidin Bakir, dan Bang Ancuk di CRCS UGM tentang wajah ganda agama, potret 10 kasus di Indonesia yang
hari ini izin saya akan kutip nantinya sebagai salah satu dari pembelajaran kasusnya. Baik, saya memberi judul Wajah Ganda Agama, Potret Krisis Sosial Ekologis dan Peran Agama. Lalu apa pertanyaannya? Saya ingin memulai dari satu problem besar gitu tentang krisis ekologis ya, yang itu bukan hanya terjadi di Indonesia dan juga sebenarnya menjadi potret dari keseluruhan di planet bumi ini. Saya kira baik itu yang berupa perubahan iklim dengan seluruh turunan isunya, yang kemudian kita mengalami pandemi global seperti sekarang ini, dan juga ada ancaman krisis ekonomi dan resesi ekonomi yang juga mengancam banyak negara di dunia, baik negara maju maupun negara-negara berkembang, gitu, utara maupun selatan. Artinya apa? Ada satu situasi ekologi yang tidak terprediksi secara pasti dan perlu pernah dihadapi oleh umat manusia di bumi ini, dan ada satu ketidakpastian yang tinggi sekarang ini tentang masa depan ekologi kita. Sehingga refleksinya adalah menguji semua resep-resep pembangunan global maupun nasional yang selama ini dianggap manjur gitu. Nah, ini satu proses yang bisa kita refleksikan dari situasi ini, karena resep-resep manjur pembangunan rupanya tidak menjawab persoalan-persoalan yang unpredictable itu. Terus ada upaya untuk mengembangkan satu kebijakan berbasis resiko dan bagaimana mengembalikan ulang strategi survival yang jitu di era-era seperti sekarang ini. Poin saya adalah ada satu kondisi ekologi di global yang kita rasakan, yang itu menuntut refleksi banyak hal, termasuk kemanjuran strategi kebijakan, termasuk nanti peran-peran banyak aktor, termasuk agama di dalam menjawab persoalan umat manusia hari ini. Yang kedua adalah soal masih tingginya kontestasi dan tarik-menarik paradigma pembangunan global yang kira-kira kalau dikategorikan ada 3 klaster ini, tipologi ini. Yang pertama masih antroposentrik dan monodisipliner neoklasik begitu, melihat alam itu masih sebagai aset ekonomi begitu, orientasi ekstraktif dan eksploitatifnya tinggi dan bernuansa kapitalistik gitu. Lalu yang kedua ada kecenderungan pengelolaan ekologi yang arahnya biosentrik gitu, tapi sebenarnya itu adalah ekologi yang dangkal, yang arahnya eco-friendly, populisme ekologi, bahkan di satu sisi ada fasisme ekologi. Ini agendanya semacam green development, green economy, dan lain-lain, yang sebenarnya ini juga banyak dikritik oleh kelompok yang ketiga yang pendekatannya lebih ekosentrik, itu pendekatan ekosistem, dan pendekatan yang dipakai juga sudah sustainability science, futurology science, dan sudah deep ekologi. Nah, 3 kategori ini mungkin pengantar saja bahwa nanti sebenarnya agama ada di mana di dalam mempersepsi dan menilai kerusakan atau krisis ekologis itu. Nah, tentu saja refleksi di level filosofis dan pengetahuannya, kita masih juga menjumpai bagaimana kuatnya pembangunan lingkungan hari ini masih dominan yang pertama gitu, yang egosentrik gitu, yang antroposentrik, tetapi masih kurang sekali yang ekosentris gitu. Bagaimana dominasi pembangunan ekologis kita memang masih antroposentrik hari ini ya, sehingga modernisasi dan modernisme itu melahirkan beragam krisis sosial ekologis yang makin hari makin menjauhkan dari keberlanjutan. Dalam sayangnya kebijakan nasional kita nggak jauh beda gitu. Masih cenderung melihat alam dan isinya itu sebagai aset ekonomi, sehingga wataknya masih developmentalistik. Di satu sisi ada yang konservasionistik, tetapi yang paling dominan justru masih wataknya developmentalistik. Masih sedikit sekali cara melihat persoalan ekologi itu pada sisi dari dimensi atau paradigma ekopopulistik yang melihat alam sebagai satu kesatuan ekosistem antara manusia dan manusia, hewan, tumbuhan, dan flora fauna di dalamnya itu sebagai satu kesatuan ekosistem. Masih sedikit sekali kebijakan nasional kita
itu yang punya watak yang ketiga itu. Tapi yang paling dominan justru yang kedua dan kadang perselingkuhan antara dua dan pertama. Nah, bukti-bukti itu bisa kita lacak dari kebijakan pembangunan yang dominan hari ini. Tentu saja yang terjadi di Indonesia juga terkait dengan kebijakan di ekonomi politik global. Misalnya nanti kita ketemu dengan istilah koridor ekonomi, yang itu merupakan bagian dari reorganisasi ruang kapital global dan itu menciptakan banyak agenda-agenda pembangunan di nasional, misalnya mega infrastruktur, ekstraktif ekonomi activity, dan ibu kota baru, kemudian ada kawasan industri khusus, dan industrial zone, dan economic zone, dan seterusnya. Yang itu sebenarnya adalah roadmap yang dipakai oleh pemerintahan Jokowi 1-2 ke depan. Yang dulunya wajahnya namanya MP3EI, sekarang berubah menjadi koridor ekonomi. Akibatnya apa? Kira-kira terjadi beragam krisis sosial ekologis yang meluas, gitu, baik berupa krisis energi, air, pangan, ada konflik agraria struktural, pelanggaran HAM, ada krisis ekologi pedesaan dan marginalisasi dan eksklusi atas masyarakat desa dan masyarakat adat. Nah, yang menarik menurut saya adalah cara melihat krisis itu. Kira-kira dalam tradisi ekologi politik ada dua madhab besar ini. Yang pertama melihat kalau ada krisis itu dilihat dalam sudut pandang modernisasi ekologi, yang melihat akar masalahnya adalah perilaku manusia dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah mengubah adaptasi perilaku dan ubah teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ini yang paling banyak dominan gitu untuk dijadikan cara melihat krisis ekologi sekarang ini. Sehingga ketika ada persoalan air, krisis air, tawarannya adalah misalnya mengubah teknologi dari gayung menjadi shower gitu ya. Tapi ini nanti dikritik oleh kelompok yang kedua, yakni perspektif ekonomi politik ekologi. Madhab yang kedua ini kira-kira melihat akar masalah itu adalah adanya krisis ekologi karena unequal power relation, baik lokal, nasional maupun global, sehingga solusinya bersifat struktural gitu, melakukan perombakan ketimpangan itu dan melakukan keadilan sosial ekologis. Sehingga kritiknya untuk apa matikan listrik 1 jam sehari misalnya atau 2 jam sehari untuk mengubah perilaku lebih hemat energi kalau menurut pandangan yang kedua batu bara dan sumber energi kita malah dimonopoli oleh segelintir korporasi saja. Kita mengganti toilet menjadi lebih green toilet, tapi kita melupakan bahwa sumber mata air kita hanya dikuasai oleh 3 korporasi air global misalnya gitu. Nah, ini satu cara pandang yang berbeda yang itu menentukan masalahnya. Dan nanti untuk refleksinya, kira-kira peran agama selama ini madhabnya yang mana cara melihat krisis ekologis itu? Saya masih melihat agama-agama kita masih dominasinya masih modernisasi ekologi, belum menggunakan perspektif ekonomi politik ekologi itu. Juga dalam konteks persoalan di agraria, itu kita masih mewarisi beragam bentuk krisis-krisis agraria dan ekologi di pedesaan. Itu misalnya soal kemiskinan dan ketimpangan struktural, konflik yang masih tinggi, kerusakan lingkungan yang juga masih meningkat tajam. Itu bisa dilihat dari laporan-laporan misalnya yang kami susun bersama Komnas HAM, yang kira-kira penyebabnya adalah pertambangan, kemudian perkebunan, terutama sawit, gitu. Kemudian ada industri kehutanan, yang ini menciptakan beragam konflik masyarakat adat, masyarakat desa di dalam kawasan hutan maupun non kawasan hutan. Dan mayoritas dari mereka masih punya agama lokal, gitu. Dalam perspektif ini, hilangnya hutan, hilangnya kebun, hilangnya tercemarnya sungai, tercemarnya danau bagi kami itu tempat hidup agama-agama itu bersemayam. Jadi hilangnya hutan bukan hanya hilangnya sumber ekonomi, tapi hilangnya juga peradaban, tradisi, budaya, dan keyakinan. Kajian kami di Merauke misalnya, totemnya suku Marin, misalnya Malin adalah sagu. Dan suku Yainan itu misalnya totemnya adalah kasuari. Hilangnya kasuari, hilangnya pohon sagu bukan hanya hilangnya sumber karbohidrat dan makanan, tapi juga hilangnya religiusitas mereka. Nah, ini yang
nanti akibat dari masuknya ekspansi ekstraktif ini. Ini data-data saja, Bang Simon, ini tentang data-data konflik yang pemainnya tetap sama rankingnya. Kalau nggak perkebunan, yang kedua pertambangan, yang ketiga industri kehutanan, yang keempat ini pemain barunya nama infrastruktur. Ini adalah penyebab-penyebab krisis sosial ekologis yang saya kemukakan sebelumnya. Nah, temuan kami di KPK GNPSDA, kebetulan 7 tahun terakhir membantu teman-teman KPK, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, modus utama yang menyebabkan krisis sosial karena kemudian menyebabkan banyak masyarakat tereksklusi dan marginalisasi dari ruang-ruang hidupnya adalah yang kami sebut legal non-legitimate. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Newmont, kemudian Sinarmas, Astra, Freeport, dan lain-lain itu kalau ditanyakan legalitasnya, punya izin lingkungan nggak? Punya AMDAL nggak? Punya KLHS nggak? Dan seterusnya, kalau itu yang ditanya, mereka akan punya, gitu, bilang punya. Tapi kalau pertanyaannya legitimate enggak, gitu. Adil enggak buat masyarakat? Masyarakat di sekitarnya dapat keuntungan enggak? Nah, itu yang diabsenkan, gitu. Jadi kita punya legal non legitimate. Jadi banyak korporasi-korporasi sumber daya alam yang merusak itu, kalau ditanya legalitinya itu mereka akan punya semua. Tetapi kalau aspek keadilannya dan keterlibatan itu juga keuntungannya itu pasti tidak terpenuhi. Nah, ini membawa perubahan mendasar bagi kami dalam hal advokasi. Kalau hanya merubah pasal, kemudian menambah aturan-aturan baru, mereka bisa itu beli semuanya. Nah, itu yang perubahan advokasinya mesti kepada memastikan keadilan dan legitimasi rakyat di dalam perizinan dan konsesi sumber daya alam. Misalnya begitu turunannya. Nah, akibatnya apa? Banyak sekali kasus-kasus konflik masyarakat yang di dalamnya juga kadang-kadang nanti saya laporkan ada keterlibatan legitimasi agama di kasus Kendeng, kasus Tumpang Pitu di Banyuwangi, ada kasus di Sumbawa, kebetulan kami ada riset-risetnya ini, yang itu kira-kira masyarakat seringkali tidak punya kekuatan bargaining untuk melawan mereka karena proses kuasa eksklusinya nanti ada legitimasi agama di dalamnya. Ya, ini soal ketimpangan, mungkin Ibu Bapak sudah banyak tahu tentang bagaimana timpangnya penguasaan sumber-sumber agraria kita. Saya laporannya Infit saja 100 orang terkaya di Indonesia setara dengan 100 juta miskin di Indonesia. Kalau datanya World Bank saja 100% penduduk di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Dan seterusnya, kira-kira ketimpangan kayak gitu. Nah, yang modus-modus baru ini, Ibu Bapak, yang menyebabkan beragam krisis ekologis adalah proyek-proyek yang memakai topeng green-greenan gitu ya, atau green project gitu. Yang kami teliti adalah soal kawasan strategis pariwisata nasional atas nama ekowisata, misalnya kami kajian di Danau Toba, Bromo, Tengger Semeru, Wakatobi, dan Kepulauan Seribu. Covernya adalah ekowisata, tapi prakteknya ternyata menggusur ruang hidup rakyat gitu. Dan nanti di dalamnya juga ada keterlibatan legitimasi dari gereja, ada pesantren, dan lain sebagainya. Ya, ini hasil studi kami kalau nanti diperlukan, karena mengingat waktu saya percepat. Ya, ini data juga yang menurut kami penyebab dari krisis sosial ekologis adalah parahnya korupsi sumber daya alam yang bersifat struktural. Ini laporan kami 4 tahun terakhir, 2014-2018. Nanti bisa diunduh yang kira-kira sekarang modus operandi dari korupsi sumber daya alam berubah dari institutional corruption menjadi structural corruption. Artinya ada kekuatan beyond state gitu yang memakai instrumen negara untuk kepentingan diri sendiri. Ini nanti bisa diunduh saja, yang kira-kira ini memperkuat bagaimana proses perusakan di hulunya, hulu kerusakan ekologis itu ada di korupsinya ini. Nah, maka pertanyaannya, dengan potret masalah krisis sosial ekologis yang berdimensi struktural itu, selama ini peran-peran agama itu ada di mana dan mengapa? Ini saya pilih dominasinya kan membunyikan toleransi, melangitkan peradaban gitu. Di sisi lain ada kasus-kasus yang keterlibatan agamanya ada di sana, mulai dari reklamasi Teluk Benua, kasus Kendeng, kasus Aru, dan lain-lain. Nah,
ada di mana agama-agama di dalam bentang krisis sosial ekologis itu. Nah, temuan kami, Mas Mikdad ikut di dalamnya dengan teman-teman CRCS, di satu sisi agama penganjur rahmat bagi semesta alam, namun di sisi yang lain menjadi legitimasi dan justifikasi penciptaan perusakan dan penciptaan kerusakan krisis sosial ekologis itu. Nah, ini mengapa bisa demikian? Nah, nanti teman-teman bisa juga melacak sendiri karena data ini tersedia banyak di media. Kami dari 16 kasus itu mendalami di 10 kasus. Pertama, penolakan ulama dan pesantren industri air minum di Pandeglang, penolakan pedanda Hindu atas proyek reklamasi Teluk Benua, meskipun ada juga pedanda yang mendukung, penolakan gereja Katolik dan industri tambang di Manggarai, NTT, ada gerakan salib merah menolak ekspansi sawit di Bovendigul, Papua, kemudian ada gerakan jihad air oleh organisasi Muhammadiyah misalnya, kemudian ada kasus ulama pesantren mendukung industri pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah, meskipun ada juga yang menolak di dalamnya. Ada kasus kelompok Jamaah Islamiyah punya bisnis sawit yang merusak hutan untuk aksi terorisme di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian ada gereja Kristen dan Katolik yang mendukung proyek industri wisata Danau Toba, meskipun itu juga berpotensi merusak dan merampas ruang hidup rakyat di sana, meskipun ada juga yang menolak. Ada kelompok kepercayaan Sunda Wiwitan yang menolak tambang geotermal di Gunung Cermai, Cirebon, misalnya. Kemudian yang terakhir, kasus tentang kelompok santri dan gerakan rakyat yang nolak industri tambang di Tumpang Pitu. Pertanyaannya, sama-sama menggunakan agama, mengapa ekspresinya berbeda? Ada kelompok yang menolak dan ada yang kelompok yang mendukung. Ini teman-teman bisa ngecek semuanya ini nanti di media karena banyak sekali berita ini. Nah, refleksi yang kami pakai sebagai analisinya adalah, pertama, wajah ganda agama itu muncul karena pertama tentu konsekuensi logis dari agama sebagai korpus terbuka, membaca Muhammad Arkun gitu, yang punya beragam makna dan tafsir, siapa dan untuk apa. Misalnya di dalam kajian kami ini, istilah kemaslahatan itu dipakai oleh kelompok pendukung industri tambang, tapi juga dipakai untuk menolak tambang. Nah, sama-sama ngomong kemaslahatan, sama-sama ngomong jihad juga. Jihad juga dipakai untuk apa? Jihad air, tapi yang lain memakai jihad untuk memakai kebun sawit. Halo? Ya, Mas? Ya, oke. Yang kedua, temuan analisa kami dan refleksi kami adalah ada proses instrumentalisasi dan komoditifikasi agama dalam pusaran kuasa politik dan ekonomi. Nah, di dalam isu-isu yang saya sebut tadi, agama menjadi instrumental gitu, jadi komoditifikasi sekedar kepentingan politik untuk kepentingan pragmatis ekonomi dan pragmatis politik tertentu, sehingga agama direndahkan menjadi hanya instrumentalisasi dan komoditifikasi. Lalu yang ketiga adalah analisanya adalah ada sakralisasi wilayah-wilayah, situs-situs dan tempat-tempat suci atas nama agama. Misalnya kasus Teluk Benoa, para pedanda Hindu yang menolak reklamasi Teluk Benoa itu menganggap wilayah itu wilayah sakral bagi orang Hindu. Sehingga tidak boleh itu dibangun apapun di atasnya. Itu bagi yang lain itu tidak sakral gitu. Ada perebutan nilai sakral itu. Nah, yang keempat, refleksinya adalah soal ada gejala baru yang kami menyebutnya itu praktik holy grabbing. Kalau ada namanya land grabbing kan perampasan tanah skala luas. Ada green grabbing itu perampasan dengan isu-isu konservasi dan lingkungan. Nah, ini ada gejala baru, kami menyebutnya holy grabbing, perampasan ruang hidup rakyat, umat, beragama atas nama dan legitimasi agama. Kira-kira ini temuan-temuan dan analisa kami atas kasus itu. Lalu apa refleksi lainnya? Masih yang pertama masih dominannya nalar glorifikasi atas agama ya. Kalau sudah ngomong agama itu paling suci, paling benar begitu, sehingga sering melahirkan standar ganda gitu, dan seterusnya. Yang kedua masih kuatnya nalar romantik gitu, bahwa cita-cita masa lalu harus diwujudkan sekarang gitu, dan itu pasti benar gitu, masih berulang. Lalu masih melihat agama itu dalam kacamata yang monofis gitu, berwajah tunggal, padahal agama juga punya multifis. Nah, ini jebakan-jebakan ketika kita melihat agama yang sebenarnya
bisa kita hindari kalau lihat tadi itu. Terakhir, lalu apa agenda belajar dan aksi bersama dan apa dan bagaimana ya, tawaran kami? Pertama, tadi mengembalikan penghormatan agama ikut di dalam menghormatin berlapisnya hubungan manusia dengan tanah dan airnya. Karena selama ini cara mengurus sumber daya alam kita dan ekologi kita itu yang dominan adalah menyederhanakan hubungan manusia dengan tanah semata ekonomi saja. Sehingga satu proyek pertambangan, perkebunan itu boleh selama ganti rugi cukup. Gitu. Nah, temuan-temuan kami di banyak tempat tadi menunjukkan hilangnya pohon madu bagi Dayak Maanyan itu bukan semata onggoan kayu, tapi itu ada nilai sakralitas tradisi budayanya yang ikut hilang gitu. Karena bagi Dayak Maanyan di foto yang bawah ini, pohon madu itu tempat untuk nilai sakral buat orang anak laki-laki disebut dewasa harus bisa manjat pohon madu. Gitu. Ketika sawit dan tambang masuk, apakah benar yang hilang hanya soal seonggok kayu? Bukan, tapi karena ada tradisi budaya juga yang hilang. Dan ini kita temui juga di banyak masyarakat adat dan masyarakat agama lokal lainnya di banyak tempat. Nah, ini kita ingin mengembalikan bagaimana penghormatan atas kompleksitas hubungan manusia dengan tanah dan airnya itu. Lalu, apa refleksi dan aksinya? Pertama, mungkin tantangannya adalah bagaimana kita merumuskan bentuk dan aksi gerakan keagamaan yang kuat dimensi pelestarian dan pemulihan bencana dan krisis sosial ekologis. Sehingga ketika ngomong perdamaian, kita ngomong pluralisme, itu juga di dalamnya kita lekatkan soal-soal keadilan ekologis yang selama ini kayak di jalan rel yang berbeda. Yang kedua, penting bagaimana gerakan keagamaan yang peka dan kritis atas akar pencipta perusahaan ekologi yang sistematik itu, yakni watak ekonomi politik yang kapitalistik dan neoliberalistik. Hilangnya hutan, hilangnya kebun yang kami sebut tadi, itu bukan hanya hilangnya sumber karbohidrat dan sumber ekonomi, tapi juga menghilangkan nilai-nilai keagamaan atau spiritualitas yang diyakini oleh agama lokal. Karena agama lokal hidup karena ada tanah dan kebun serta hutan mereka. Tapi sayangnya itu belum banyak menjadi perhatian serius gerakan keagamaan yang berani menolak atau melawan atau kritis terhadap proyek-proyek ekstraktif dan eksploitatif itu. Yang ketiga, mungkin perlu satu reorkestrasi ulang gerakan yang lintas isu, identitas politik, dan agama untuk keadilan sosial ekologis. Bukan hanya kelompok yang agraria dan lingkungan, tapi juga perlu dukungan dari kelompok-kelompok agama untuk bisa merajut barengan dalam gerakan ini. Untuk agenda pemulihannya mungkin ada soal bagaimana melanjutkan rekonstruksi satu teologi pembebasan ala Indonesia, Nusantara begitu yang menggali, menginterpretasikan ulang kekayaan nilai-nilai luhur di Indonesia ini, menyambungkan ulang agama dengan tradisi dan budaya bangsa, living knowledge dan kearifan lokalnya. Juga mungkin penting peran-peran ulama dan agama berada di dalam satu pertarungan untuk mewujudkan keadilan sosial ekologis selain untuk urusan perdamaian dan lain-lain. Tentu saja udah banyak ide ke sini, kita bisa melihat juga misalnya, tapi penting untuk melekatkan prinsip keadilan dan pelestarian ekologis itu dalam wajah utama agama, meski sudah ada misalnya ada gagasan Green Deal, ekoteologi, Green Fight, eko jihad, eko pesantren, ada gerakan Kristen hijau dan seterusnya, memang sudah ada, tetapi seringkali ini masih menjadi bagian tersendiri, bukan bagian dari integral gerakan agama-agama dan lingkungan. Demikian mungkin refleksi saya, Bang Simon, nanti lebih jauh kita bisa diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.